kau tuh main baju. Tak balik, hantar kau balik. 1.000 ini kalian kasih pelecehan ini. Jom pulang. Siapa kasih? Ya, Abang Mama. kasih. Jom punya. 1.000 kalian kasih. Tanya lebih itu ada pulang. Untuk Kristen kalian kasih. Ini pelecehan ini. 1.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Kok tak tahu? Akbar, siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di Batang Kuli sini. Punya Cina ini ya. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Ayan deh, tengkot ni. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas dengan berita viral di mana ada ustadz-ustadz kadrun yang meminta sumbangan atau sedekah di Indomaret atau Alfamart itu karena karyawannya memberikan hanya beberapa saja, yaitu hanya sekitar Rp1.000 ataupun Rp2.000. Ini mereka tidak terima karena mereka anggap bahwa itu sebuah penghinaan kepada mereka. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, mari terlebih dahulu untuk kita belajar firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat kita pada malam hari ini. Secara singkat, padat, dan jelas kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita melihat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah teman-teman sekalian, Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita mau memberi, mari kita memberikan dengan sukacita, memberikan dengan kerelaan hati, bukan karena terpaksa, ya, karena Allah akan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, dan juga Allah sanggup untuk melimpahkan atau berkati kehidupan kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat janji Tuhan teman-teman. Jika kita memberi dengan benar, yaitu memberikan dengan hati sukarela di hadapan Tuhan. Teman-teman, dikatakan dalam ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak tentunya akan menuai banyak. Intinya, di sini firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara supaya kita tidak perhitungan dengan Tuhan. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Oh, aku kasih 2.000, nanti aku dapat berapa. Ya, itu salah kali-kali seperti itu. Saya menabur ini. Jadi kita tidak diajarkan tentang bagaimana melipat gandakan uang. Tidak ya. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja dengan itu. Tuhan melihat hati. Bukan melihat tindakan saudara seperti apa di muka manusia. Tetapi Tuhan melihat hati saudara, motivasi saudara seperti apa untuk memberikan. Jadi tidak ada paksaan. Ketika saudara memberi 1.000, 2.000, 3.000, sampai 100.000, 1 juta, sampai 1 miliar, 1 triliun, itu saudara yang melihat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melihat hal itu juga. Bagaimana sikap hati saudara untuk memberikan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara supaya kita memberikan dengan sukacita dan penuh dengan kerelaan hati. Makanya Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya ketika saudara memberikan sumbangan, jangan karena dipaksa. Woi, kalau aku nggak kasih nanti aku bisa disakiti. Kalau aku nggak kasih, aduh nggak enak juga nanti dibilang, kok ini orang nggak mau bantu sesamanya. Jadi sehingga, oh ya udahlah kita kasih gitu. Padahal kita tidak ikhlas, maka itu tidak akan memberkati kita. Jadi teman-teman, seberapapun yang saudara berikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, janganlah hitung-hitungan dengan Tuhan. Berilah sesuai dengan kemampuan saudara.
Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melimpah gandakan kepada saudara, ya, dengan cara Tuhan sendiri. Teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang kandrun-kandrun yang mengombrak-ambrikan, ya, barang-barang yang ada di dalam Indomaret atau Alfamart, karena salah satu karyawannya memberikan hanya Rp1.000 untuk sumbangan. Entah itu dipakai di mana? Apakah itu untuk menyumbang untuk membeli kapal selam? Ataupun itu digunakan untuk, ya, menambah investasi di 212 Wiro Sableng. Ya, 212 Mart, teman-teman sekalian. Yang heboh saat ini ternyata memang terjadi investasi bodong, ya, di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, teman-teman, mari kita melihat saja video kandrun-kandrun yang ribut karena sumbangan diberikan hanya Rp1.000 atau Rp2.000. Berikut videonya. Yang peng konsumen kakao, kacau konsumen. Allah Akbar. 1.000 ini kalian Konsumen kasih. kakao, kurang ajar, kacau itu. Peng konsumen baju, tak balik, hantar ke balik. 1.000 ini Hah? kalian kasih pelecehan ini. Jom pulang. Siapa kasih? Ya, Akbar, siapa Mama. kasih? Stop ini. 1.000 kalian kasih. Ya, Peng teman-teman banyak sekalian, itu, ya, ada pulang. seorang tokoh agama, ya. Untuk Kristen kalian kasih. Ustaz, ya. Ini pelecehan ini. 1.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Dan Pedagang dia- sayur. mereka, teman-teman Ya, sekalian, pedagang sayur. Indomaret 100.000 kayaknya, ya. dikasih. Kok tak tahu? Kayaknya di- Akbar, siapa kasih? Siapa kasih? Hah? Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Mereka keberatan. Kalian cari untung aja di Batang Kuli sini. Punya Cina ini ya. Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Ayan deh, peng konsumen. Padu pis kata le. Ha? Baik kajuk sedekah ke kamu orang muslim kakao. Kalian donasi ke mana? Konsumen ke kakao. Donasi kemana kalian? Oh. Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat. Maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending nggak dikasih. Ini bulan puasa. Ini banyak Pak. Mereka kan manajemennya beda-beda. Ay, pada di rumahnya. Peng kamu tabe kok tak balik nyampe dia pedah hidronya. Nah, teman-teman sekalian, seperti kita sudah dengarkan tadi bahwasanya seorang ustadz atau pemimpin agama, dan saya katakan bahwa ya mungkin ini otak-otak kandrun juga ya. Jadi kok dipaksakan, teman-teman? Ya mungkin karyawannya memberikan uang pribadinya gitu ya. Mungkin hanya memberikan 2.000, 1.000. Itu karena sesuai dengan kemampuan dan dia ikhlas untuk memberikan sebesar itu. Kenapa harus dipaksakan? Kalaupun dia kasih 100.000, 200.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, mungkin dia sumbang untuk membelikan kapal selam dan juga mendukung itu 212 Mart ya, yang dikantongi duitnya sekarang ini ya, dan tanggung jawab itu sudah tidak ada ya. Daripada dia memberikan secara terpaksa, tentu saja dia tidak diberkati, teman-teman sekalian. Jadi saudara-saudari saya yang Kristen, ingat tadi firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, bukan karena paksaan ya, bukan juga dengan sedih hati memberikan ini, tapi memberikan dengan sukarela, maka itu akan memberkati. Ya. Nah, teman-teman, ini saya heran jika ada tokoh agama yang memaksakan, teman-teman, dan membuat sebuah opini bahwa itu sebuah pelecehan, itu sebuah penghinaan kepada mereka karena memberi hanya 1.000 gitu ya. Jadi mungkin karyawannya memberikan hanya 1.000 atau 2.000 dalam sumbangan yang diminta. Teman-teman sekalian, tentu saja ini salah ya. Di dalam agama tidak membenarkan demikian. Masa dipaksakan untuk memberikan besar ya, memberikan nilai banyak gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, tentu saja perbuatan semacam ini tidak dibenarkan dalam iman kekristenan, dan juga saya yakin bahwa hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi saya tidak tahu seperti apa otak-otak kandrun yang melakukan demikian. Motivasi mereka seperti apa dalam meminta sumbangan dari umat. Ya, nah teman-teman, kiranya
hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan kiranya juga firman Tuhan yang saya sudah sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya kita memberi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan juga kita harus memberi dengan sukacita, sukarela, bukan dengan sedih hati. Atau bukan karena kita terpaksa untuk memberikan sumbangan kita. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.